Film yang kita bahas kali ini udah mencapai 7,5 juta penonton dan menempati posisi kedua sebagai film terlaris di Indonesia. Jadi walaupun terlambat ya, tetap kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di channel gue dan selamat datang di jurnal film gue yang lainnya. Dan kali ini gue pengen ngomongin tentang film ketiga dari Imaginary berjudul Agak Lain. Jadi ini adalah film yang diangkat dari podcast YouTube, yang mana ketika gue pertama kali gue lihat teasernya, gue ngerasa kalau misalnya ya ini film ini cuma film circle-circlean doang, film yang nge-milking IP podcast gitu. Cuman ketika kita lihat pencapaiannya dan ketika gue tonton filmnya, gue ngerasa kata-kata itu patut ditarik lagi sih. Jadi sebenarnya ini udah terlambat banget ya untuk gue bikin video ini, karena ya ini udah sebulan penayangan dan secara teater pun harusnya sudah berkurang, walaupun ketika gue lihat untuk sebuah film yang tayang 1 bulan lebih, jumlah teaternya masih terhitung banyak. Sebenarnya gue nonton ketika hari ketiga penayangannya, tapi gue baru sempat bikin videonya sekarang. Oke, jadi gue ngerasa kalau misalnya film ini adalah film komedi dengan cerita yang cukup rapih untuk hitungannya film Indonesia komedi yang pernah gue tonton. Maksudnya gimana? Jadi gini, premis film ini itu sebenarnya lumayan thriller ya, karena menceritakan tentang 4 orang yang berusaha untuk membuat sebuah rumah hantu yang terlihat menyeramkan sehingga menarik banyak pengunjung. Kenapa? Karena mereka punya masalah finansial masing-masing. Yang mana ketika rumah hantu mereka berhasil terlihat seram, secara tidak sengaja ada seorang penjabat yang meninggal di tempat itu. Nah, dan konfliknya adalah gimana caranya supaya mereka bisa tetap bertahan mengelola rumah hantu itu dan menjemunyikan kematian itu gitu. Ya sebenarnya itu lumayan ini ya, plot yang lumayan thriller harusnya, tapi semua ini dibungkus dengan komedi yang rapi. Rapihnya gimana? Ini adalah tipikal film komedi yang ceritanya itu menimbulkan banyak sekali sebab akibat, dan kebanyakan dari masalah yang timbul di situ adalah karena kebetulan. Nah, tapi apa yang menarik di sini dan yang membedakan dari film-film komedi yang biasa gue lihat adalah sebab akibat yang digunakan di sini tuh digunakan untuk menimbulkan masalah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Bahkan penyelesaian masalahnya pun itu diselesaikan dengan cara yang sebenarnya dipikirkan baik-baik gitu secara cerita. Bahkan kalaupun hitungannya kebetulan, konflik yang ada di sini sebenarnya di setup secara baik. Kenapa? Karena beberapa masalah yang ada itu di tease itu mulai dari awal film ataupun pertengahan film dan baru di reveal di akhir film. Kita ambil contoh kantor polisi. Kita udah di tease soal kantor polisi yang lagi pindahan dan juga bangunan misterius yang lagi dibangun di depan kuburan. Barulah di akhir film kita di reveal kalau misalnya itu adalah kantor polisi yang baru, yang mana itu malah menjadi masalah baru yang harus 4 orang ini hadapi di akhir film gitu. Habis itu ada beberapa tindakan yang gua rasa sih itu adalah tindakan yang wajar untuk dilakukan oleh orang awam. Kita ambil contoh adalah awal dari masalah ini, tentang 4 orang ini yang kebingungan setelah melihat orang meninggal, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk menyembunyikan mayatnya di dalam rumah hantu itu. Yang menurut gue itu adalah tindakan yang mungkin akan dilakukan oleh orang awam ketika menghadapi situasi seperti itu. Ya lu bayangin aja yang misalnya ada orang meninggal, sedangkan lu harus mengelola tempat ini dan mendapatkan uang secepat mungkin. Nah, sedangkan orang ini nggak boleh nyampe ketahuan sama polisi. Mau dikemanain? Mau dibawa ke tempat lain, kemungkinan ketahuannya lebih besar. Mau dibawa keluar pasti dicurigai. Ya paling peluang terbesar adalah ditaruh di dalam gitu. Walaupun memang pada akhirnya dengan mereka menyimpan itu di dalam akan memancing beberapa masalah lainnya. Dan semua itu menurut gue dipaparin dengan screenplay yang cukup rapih gitu. Jadi dari adegan demi adegan itu kita bisa lihat jelas gitu apa sih yang disorot di sini, apakah ini akan menjadi masalah atau tidak. Nah, itu benar-benar terlihat dengan jelas. Bahkan yang gue ingat ketika gue pertama kali nonton film ini di sepertiga durasi awal, gue langsung ngerasa wah, ini film rapih banget sih. Bahkan gue sampai kayak apa ya, berdecak kagum sendiri gitu di dalam bioskop. Nah, kalau untuk komedia sendiri, gue ngerasa kalau komedi di sini cukup universal. Gue ngelihat dari gimana respon orang-orang ketika nonton. Alhasil ya film ini nih cukup mengundang tawa bagi banyak kalangan. Ketika gue nonton, gue ada ngerasain kalau misalnya di situ tuh ada beberapa jenis orang, ada yang umurnya tua, ada yang muda, ada yang pertengahan, dan alhasil
ketawanya itu cukup menyebar. Awalnya gue kira jenis komedi yang ada di sini ini adalah komedi stand up ataupun komedi yang bisa lucu kalau misalnya kita tonton ramean. Cuman ternyata surprisingly komedi yang ada di sini ini bener-bener universal. Tipikal yang slapstick ada, yang formula stand up ada, bahkan yang absurd pun ada gitu. Bahkan jenis komedi yang absurd ini pun dimanfaatin sama mereka untuk ngelakuin product placement. Cukup kasar tapi entah kenapa bisa gue terima. Nah, dan kemudian yang pengen gue puji lagi adalah gimana mereka menghadirkan sinematografi di sini. Gue ngerasa beberapa treatment shot-shot kamera di sini ini make dengan yang sama dengan yang mereka pakai di film jatuh cinta seperti di film-film. Kayak wide angle-nya mereka yang blurry ataupun close up yang bener-bener ngefokusin di mukanya. Itu kan beberapa treatment yang juga dipakai di jatuh cinta seperti film-film kalau gue lihat. Contohnya kayak adegan Benedion pas lagi di pasar malam, pas lagi pacaran sama tunangannya. Dan mungkin yang bisa gue bilang adalah mereka berhasil membangun environment yang cukup baik. Entah dari color gradingnya, dari setnya, bahkan dari lightingnya. Gue ngerasa aspek-aspek itu tuh cukup harmonis lah untuk bikin lingkungan yang otentik rasanya, ada color palette-nya tersendiri gitu, dan itu enak banget dilihat. Jadi kalau misalnya kalian lihat posternya yang warna ungu hijau, ya menurut gue itu adalah gambaran dari bagaimana warna filmnya gitu. Nah, terakhir gue pengen ngomongin soal drama dan acting yang ada di film ini. Walaupun komedi, di sini mereka tetap berusaha memasukkan unsur drama ya, karena memang yang jadi landasan dari premis mereka itu kan tentang kesulitan finansial. Jadi adalah drama di dalam film ini, khususnya dari si center di film ini, surprisingly, Oki Rengga. Di antara tiga itu kan yang jarang nongol di film itu kan cuma Oki Rengga. Jegel dan Boris udah pernah muncul di film Ngeri-Ngeri Sedap. Nah, jadi kita benar-benar bertanya-tanya lah gimana sih cara mereka acting. Walaupun dari mereka berempat itu masih kerasa menghafal, mungkin dengan chemistry yang udah terbangun di antara mereka, gue ngerasa actingnya tuh udah lumayan mengalir lah. Dan yang menjadi peak dari kualitas acting mereka adalah adegan puncak konfliknya, di mana si Benedion sama Oki Rengga berantem. Nah, di situ surprisingly Oki Rengga itu berhasil mendeliver emosi yang bener-bener kena di gue. Gue nggak bisa menjelaskan gimana dan apa. Intinya dapet lah emosi yang ada di adegan itu. Apalagi itu di-deliver dengan adegan long take ya. Walaupun nggak selama long take yang ada di Ngeri-Ngeri Sedap. Ya jadi gitu sih menurut gue soal film Agak Lain ini. Gue nggak tahu gimana menurut kalian. Dan apakah ada yang kurang dari apa yang gue sampaikan ini apa enggak, berpendapat aja di bawah. Gue agak kesulitan membuat video ini karena sejujurnya gue udah lama nonton film ini. Gue pengen nonton lagi sebenarnya, cuman belum sempat. Dan yaudah gitu aja dulu video gue kali ini. Dan seperti biasa di channel gue, sebatang racun. Adios.